Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadis: man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Amma ba'du. Sungguh segala puji dan puja hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita curahkan oleh sebaik-baiknya junjungan, sebaik-baiknya idola, sebaik-baiknya panutan, sebaik-baiknya suri tauladan, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga kiamat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sore hari yang cerah ini di tempatnya kampus Universitas Islam Negeri Jakarta. Pertama-tama, di bulan Ramadan ini ada salah satu ibadah yang mana menjadi wasilah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya mungkin, taqarrub ilallah, yaitu dengan kita beribadah, berpuasa untuk meraih ketakwaan sebenar-benarnya takwa. Sesuai mukadimah yang saya sampaikan di awal, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang. Dari firman ini kita bisa lihat bahwasanya orang yang berpuasa dan diwajibkan berpuasa untuk meraih ketakwaan. Saudara-saudaraku, ketahuilah, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baiknya bekal. Takwa adalah engkau mengerjakan petunjuk Allah Subhanahu wa taala atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua jihad yang mesti kita perjuangkan di bulan Ramadan ini. Yang pertama, jihad melawan diri sendiri di siang hari. Jihad apakah itu? Yaitu dengan berpuasa. Yang kedua, jihad melawan diri sendiri di malam hari, yaitu dengan melakukan ibadah-ibadah di malam harinya, yaitu yang kita kenal lakukan ibadah taraweh. Ada yang melakukan ibadah taraweh 11 rakaat, ada yang melakukan ibadah sholat taraweh 23 rakaat. Tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah orang yang tidak melakukan sholat taraweh. Itu yang menjadi masalah. Guru-guru kita sering menasihati kita. Imam Al-Ghazali membagi 3 tingkatan dalam berpuasa. Bisa dilihat dalam kitab Ihya, yaitu 3 tingkatan dalam berpuasa. Yang pertama, puasa shaumul umum, shaumul khusus, shaumul khususil khusus.
Puasa saumul umum ialah puasa orang awam, yang mana hanya sekedar menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat. Puasa ini termasuk puasa tingkatan yang paling rendah. Karena apa? Dia hanya menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat. Maka kata Nabi, berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Orang yang berpuasa tingkatan ini masih menggunjing orang, masih ngomongin orang, gibah jalan, ngomongin orang jalan, ngecengin jalan. Apakah itu ngecengin? Yaitu ngecengin orang, yaitu mengata-ngatain orang, mengata-ngatain keburukan orang. Inilah yang berbahaya puasa tingkatan ini, karena masih puasa amatir, masih sering ngecengin, masih gibahin orang. Yang kemudian puasa yang kedua ialah puasa saum khusus, puasanya orang khusus, bukan hanya menahan lapar, haus dan syahwat, tetapi hal yang paling utama yaitu menjaga lisan, menjaga pandangan, menjaga telinga, menjaga tangan dari hal-hal bentuk dosa. Untuk mencapai tingkatan puasa ini, hal yang paling penting yaitu menjaga pandangan dari hal-hal yang tidak baik, menjaga ucapan dari perkataan dusta, menjaga ucapan dari hal-hal yang sia-sia, memperbanyak ibadah di siang hari maupun di malam hari, memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan memperbanyak membaca Al-Quran, bukan memperbanyak tidur. Suatu ketika ada orang yang bertanya, Ustaz, naumus shaimin ibadat, puasa tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Tetapi kalau dipikir-pikir, kalau ente tidur seharian tidak melakukan ibadah wajib, tidak melakukan ibadah sunnah, tidak melakukan tadarus, ya sama aja baik, sama aja bohong, ya kan? Nah, makanya di tingkatan ini kita menjaga ucapan, menjaga lisan, menjaga hal yang tidak baik, dan memperbanyak membaca Al-Quran. Yang ketiga, saumul khusus, yaitu puasa khususnya orang yang khusus. Puasanya bukan hanya sekedar menahan lapar, haus dan syahwat, dan juga bukan puasanya hanya sekedar menjaga ucapan dan pandangan, dan hal yang paling penting yaitu menjaga hati. Hatinya berpuasa. Maksudnya apa? Yaitu hatinya jauh dari hal-hal dunia, hatinya jauh dari urusan dunia, hatinya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, hatinya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik, menit dan tepat hatinya sibuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hatinya sibuk mikirin baju lebaran. Nah, ini kita bisa introspeksi diri dari perkataan Imam Al-Ghazali. Kita bisa berkaca diri di mana tingkatan puasa kita. Apakah masih yang pertama, yang kedua, yang ketiga? Nah, ini dia. Tapi hal yang paling utama, kita berpuasa dengan iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma qaddama min dzambi. Man shoma ramadhana, barang siapa berpuasa karena iman
dan mengharapkan pahala dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya yang telah lalu dihapus. Seberapa banyak dosa kita yang lalu, insya Allah dengan kita berpuasa dengan sebaik-baiknya dosa-dosa kita bisa diampuni. Itu saja dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? Berapa? 10 ya?